Selamat berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial berbasis desain grafis yaitu CorelDRAW tentang cara membuat logo. Tutorial ini sebenarnya karena tadi siang ada kawan saya yang bertanya tentang bagaimana membuat sebuah logo. Di situ ada teks, kemudian mengikuti sebuah lingkaran, dan ternyata terbalik tulisannya. Nah, tadi saya tidak memberikan jawaban yang sempurna karena saya sendiri sudah agak lama tidak memakai cara tersebut. Jadi saya pun sudah agak-agak lupa, harus membuka aplikasi terlebih dahulu. Baiklah, langsung saja kita coba praktekkan. Kita buka CorelDRAW. Di sini saya menggunakan versi 17 dan ini Corel saya sebenarnya sudah mati. Oke, kita buka. Ini close saja, belum saya aktifkan lagi. Nah, kita pakai yang blank ya, jadi dokumen kosong. Ini biarkan saja lah. Oke. Yang pertama kita buat ya, untuk contoh di sini adalah elips, lingkaran. Nah, elips ini bisa seperti ini ya, bisa memang betul lingkaran ataupun elips karena sesuai namanya elips. Kalau ingin lingkaran yang betul-betul sempurna, melingkar, ini saya hapus saja, maka gunakan tombol kontrol lalu sambil drag di sini. Contohnya seperti ini. Nah, ini sudah pasti bulat ya, bundar. Sebesar apapun digeser pasti akan bulat, melingkar sempurna. Baik, kemudian kita buat tulisannya. Tulisan ini nanti akan ada dua, ada di sini dan ada di sini. Yang bermasalah biasanya di sini, di bawahnya itu terbalik. Baik, kita buat ya. Ini contohnya. Lalu kita sesuaikan ukuran, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, kira-kira muat lah ya. Nah, segini saya buat tebal. Lalu untuk tulisan di bawahnya biar sama ukuran, saya Ctrl D saja, duplikat. Nah, lalu saya ganti di sini, contohnya adalah nama kota misalkan. Oke, lalu kita atur yang yang atas terlebih dahulu. Nah, ini warnanya saya buat merah. Kita menggunakan fasilitas text fit text to pad ya. Itu fungsinya untuk supaya tulisan ini mengikuti objek yang lain. Sebenarnya tidak harus lingkaran ya, garis lengkung atau apapun bisa ya. Kita contohkan teks, jangan lupa ini harus aktif tadi, ini harus diklik text fit text to pad. Nah, tinggal atur di sini. Nah, segini misalkan. Nanti bisa diatur lagi kalau kurang kerapatan dan sebagainya. Ini bisa diatur. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang bawahnya ini saya akan taruh di sini. Caranya sama, klik, kalau mau dikasih warna dulu juga boleh, nanti juga bisa, nggak apa-apa. Text fit text to pad. Nah, nampak kan, dari sini sudah nampak terbalik. Nah, ini jaga terbalik. Ini tadi yang ditanyakan,
saya tadi sempat sampaikan bahwa di atas itu ada propertiesnya, tapi saya nggak ingat apa ikonnya. Di sini ada mirror text vertically dan mirror text horizontally. Nah, dua ini yang dipakai. Bisa klik ini dulu, bisa klik ini dulu, sama saja. Ketika klik ini, maka dia akan terbalik atas ke bawah. Lalu yang kedua, klik ini supaya terbalik kanan kirinya. Nah, begitu. Tinggal atur ulang. Geser ke bawah, sesuaikan, nanti ada garisnya sama dengan yang teks yang lain. Nah, samakan. Nah, sudah sama, lepas. Gitu, mudah sebenarnya. Tapi kalau tidak tahu agak kesulitan juga memang. Berikutnya ini ceritanya tadi logo ya, logo seperti stempel. Saya ingin menambahkan bintang di sini, bintang menggunakan star. Di sini ada star. Buat di sini kecil saja, pakai warna apa? Biru misalkan. Nah, ini sudah jadi. Dia atur posisi. Lalu untuk duplikat yang sebelah satu lagi di sini tekan Ctrl D, duplikat. Tinggal digeser. Nah, sudah jadi. Kemudian tengahnya saya akan buat ini. Di sini ada lingkaran. Ada lingkaran. Kita buat lingkaran kembali seperti tadi dengan menekan Ctrl. Gitu ya, atur sedikit posisi. Lalu saya ingin membuat di sini ada garis lagi. Supaya mudah, saya keluarkan saja di sini, nanti masukkan kembali. Lalu saya buatkan pakai kotak. Nah, di sini saya perkecil sedikit. Nah, ini ada beberapa cara sebenarnya untuk merubah dua kotak ini. Di blok dulu. Nah, ketika dua objek terblok, di atas ini objek tertutup ya. Di atas ini ada pilihan, ada weld, ada trim dan sebagainya. Kita tes satu persatu. Weld itu jadinya seperti apa? Nah, seperti itu ya. Jadi kedua objek tertutup tadi, tengahnya hilang. Dia akan mengambil garis yang tepi. Lalu kalau yang lain, ini trim. Trim itu garis lingkarannya hilang, lalu terpotong kotak ini, dan kotak ini harus klik dulu di luar. Kotak ini bisa diambil. Nah, jadi seperti ini. Nah itu ya, gitu. Lalu kita coba pakai yang lain. Sekarang ini tadi trim sudah. Ini intersect. Intersect jadinya seperti ini. Ini bisa dibuang, tapi ini sudah menyatu. Nggak menyatu, tapi yang ini terpotong. Nah, ini bentuknya mengikuti lingkaran ujungnya, mengikuti yang ini ya, itu intersect. Lalu kita coba yang lain lagi. Nah, ini simplify. Kita tes jadinya seperti ini. Nah, sebenarnya hampir sama-sama juga, karena bisa diambil nih ya, hampir sama dengan trim ini tadi. Kita yang lain lagi. Ini front minus back, berarti depan hilang belakang. Yang di kalau ini sebaliknya, nah langsung hilang back minus front, gitu ya. Oke,
Oh ya, saya tadi pakai yang ini saja karena saya ingin seperti ini. Nah, lalu kita taruh sini. Kita tarik, taruh lagi. Nah, tinggal kalau mau kasih tulisan lagi, tulisan yang lain di sini. Apa misalkan saya tulis ini, saya taruh di sini. Kita atur lagi. Gitu. Itu hanya contoh saja ya. Kalau mau tulisan lagi di sini apa misalkan. Nah, tinggal tambah-tambah sesuai dengan keperluan. Nah, itu intinya tadi dari penggunaan text to pad. Nah, seperti yang saya bilang tadi, teks ini juga bisa digunakan untuk yang lain. Nah, contoh yang lain, kita buat objek yang lain. Yang lurus, lalu saya buat pakai ini saja. Itu misalkan. Nah, yang ini disesuaikan hurufnya. Lalu kita text to pad tadi, fit text to pad. Nah, dia mengikuti. Gitu. Jadi teks ini akan mengikuti semua objek yang kita buat, baik itu lingkaran ataupun garis-garis lengkung dan sebagainya. Nah, demikian untuk tutorial kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share untuk mendapatkan materi-materi yang lain dari saya tentang seputar komputer, baik itu desain grafis, Excel, Word, dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.